Salam. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami juga mengucapkan selamat Paskah pada malam hari ini, Prapaskah malam hari ini. Secara khusus juga untuk sidang jemaat Tuhan kita yang berada di rumah, yang juga sedang mengikuti ibadah kita pada malam hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, permohonan maaf Ketua Panitia Bapak Adiantus, dia tidak bisa berdiri di mimbar, seharusnya beliau karena memang istrinya mungkin sudah detik-detik sudah mau melahirkan di rumah sakit. Jadi kita doakan supaya proses bersalinnya istrinya Pak Adiantus dapat berjalan dengan baik dan akan menjadi seorang ayah. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran kita semua pada malam hari ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada pembicara kita yang sangat jauh dari sana. Bapak pembicara kita Bapak Pendeta Yohanes Panama Nale SKK, ini dari Pangkalambun. Lebih jelasnya nanti beliau akan perkenalkan diri. Dia akan berada di Nangapino ini mulai dari kemarin hari ini dan sampai tanggal hari Senin. Jadi pada kesempatan ini selamat datang Pak. Inilah Kota Juang, Nangapino, Kabupaten Melawi. Ini kawan akrabnya Pak Pendeta Paulus Timang ini. Kami juga mengucapkan selamat kepada ketiga gembala kita tempat ini, Pak Pendeta Rustamiling, Pak Pendeta Yus Predi Konang, dan Pak Pendeta Paulus Timang. Kemudian badan pengurus jemaat di tempat ini. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, diharapkan kita semua dapat mengikuti himbauan pemerintah dan menerapkan protokol kesehatan dalam setiap ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Mulai dari malam hari ini sampai penutupan ibadah Paskah, yaitu kebangkitan tanggal 4 April 2021. Ibadah saat ini sampai penutupan kita lakukan secara live streaming. Yang saya hormati sekali lagi untuk kita semua jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini. Dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru, kemudian kenaikan Isa Al-Masih, SK yang diberikan Badan Pengurus Jemaat tempat ini yaitu 3 kegiatan. Perayaan Natal sudah kita laksanakan dan Tahun Baru. Malam hari ini kita memulai Paskah dan yang terakhir nanti kenaikan Isa Al-Masih. Jadi tugas kami panitia yang diberikan mandat oleh Badan Pengurus Jemaat dan Gembala Sidang di tempat ini dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, perayaan ibadah Paskah yang dilaksanakan sebanyak 6 kali ibadah. Yang pertama kita laksanakan pada tanggal 1 April 2021 pada malam hari ini. Yang kedua hari besok Jumat Agung 2 April 2021 yang dilaksanakan 2 kali ibadah, dimulai dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 ya, ada 2 kali ibadah, mengundang kehadiran kita semua jemaat Tuhan untuk dapat hadir. Yang ketiga hari Minggu tanggal 4 April 2021 dilaksanakan 3 kali ibadah. Jam 4 ini ibadah Padang, tetapi setelah kami ngomong-ngomong tadi di pihak Polres, saya tanya secara lisan pribadi juga tidak boleh melaksanakan ibadah Padang di luar ya, karena cukup memanggil orang ramai. Jadi hanya bisa kita laksanakan. Kami mengundang kehadiran kita semua untuk dapat hadir. Kita gunakan gereja yang di sebelah atau gereja yang baru, kita pergunakan di situ nanti untuk kita ibadah Padang bersama. Kemudian jam 10 dan jam 19. Jadi selama kegiatan perayaan Paskah ini 5 kali ibadah di gereja, kemudian 1 kali ibadah Padang atau di altar di sebelah. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk hadir. Yang berikutnya ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan panitia di tempat ini. Pertama, lomba CTA pertandingan badminton. Puji Tuhan sudah ada pemenang. Untuk pembagian hadiah akan dilaksanakan pada ibadah terakhir 4 April 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam perayaan Paskah dan kebangkitan, panitia menganggarkan dana sebesar Rp135.800.000. Dana yang sudah terkumpul sampai dengan hari kemarin berjumlah
809.700 rupiah. Kita masih kekurangan dana sebesar 87.990.300 rupiah. Dan saya percaya kepada Kristus, di tempat ini, selama kegiatan di tempat ini tidak pernah mengalami defisit dan selalu ada saldonya, lebih dari hal yang kita duga. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Adapun sumber-sumber pendanaan, yang pertama janji iman panitia, kolekte Paskah, persembahan khusus selama perayaan Paskah kita laksanakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang atas arahan, bimbingan dan dukungannya kepada kami secara khusus panitia. Kemudian yang kedua, rekan-rekan panitia dan seluruh anggota jemaat Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang selalu berkontribusi baik itu pikiran, tenaga maupun dana demi suksesnya kegiatan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih ke pembicara kita, Bapak Pendeta Yohanes Panama Nale SKK, sekali lagi yang sudah hadir memenuhi undangan panitia di tempat ini. Saya percaya selama berada di tempat ini Tuhan terus menjaga baik keluarga yang ada di Pangkalambun, secara khusus Bapak di tempat ini, hingga apa yang disampaikan Bapak ini banyak berkat yang kita akan dapat bersama. Tema perayaan Paskah Natal, perayaan Paskah pada tahun ini, mari kita sama-sama baca yang tertulis di tema di tempat ini. 1, 2, 3. Kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan maut. Dalam Roma pasal 6 ayat 9 sampai ayat ke-10. Kita baca subtemanya. 1, 2, 3. Melalui momentum perayaan Paskah, GKI mengalami kuasa kebangkitan Kristus untuk memberi kepada kita kemenangan atas dosa dan masalah kita, guna mempersembahkan hidup bagi kemuliaan Allah. Dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan terkait sambutan yang sudah dibuat oleh ketua panitia. Saya wajib untuk membacakannya, tidak ada menambah, tidak ada mengurangi, karena memang ini konsep beliau dan wajib saya bacakan di tempat ini. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jerusalem that day, the shoulders tried to clear the narrow street, but the crown prince had to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were straps upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cry out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way out Calvary, like a lamb came the Messiah, Christ the King.
just what thy rocks of His love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya menetes membasahi bumi, membasuh dosa manusia. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, Putra Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jemaat Tuhan, kami persilahkan berdiri. Ada tempat yang mulia di mana Tuhan kita telah mencurahkan darahnya dan memberikan kita hidup, menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Haleluya. Para singar akan menyanyikan pujian ini. Ada
nyanyikan pujian ini bersama-sama. Lebih dari yang kukira Tuhan, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Terima kasih Tuhan, karyamu yang sempurna bagi kami. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu sembuhkanku, kuasa salibmu sembuhkan, selamatkanku Tuhan. Kuasa salibmu selamatkanku. Doa pembukaan Bapak Pendeta Rustam. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Engkau menjawab doa kami bersama dengan seluruh jajaran panitia. Ibadah perayaan Paskah oleh izin Tuhan pada malam hari ini dapat kami mulai. Terima kasih untuk semua yang berkorban, yang memberikan pikiran, tenaga, waktu mereka. Kiranya Tuhan memberkati. Malam hari ini Tuhan memanggil umat-Mu dengan nama mereka masing-masing. Kami berdiri di hadapan Tuhan yang sudah mati untuk menebus dosa kami. Pastikan kami sadar bahwa ini bukanlah hanya merupakan kegiatan rutinitas gerejawi, tetapi kami mau mempergunakan waktu ini untuk mengenang kembali pengorbanan Kristus yang sudah mati menggantikan kami di kayu salib, sehingga kami akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup kami. Kuasa kematian Kristus mematikan segala bentuk pelanggaran dosa yang kami lakukan dan membangkitkan kami dengan kekuatan baru dari Tuhan. Tuhan melihat dari ketinggian-Mu setiap anak-anak Tuhan yang hadir. Mungkin ada di antara mereka yang datang dengan membawa kelemahan tubuh, sakit penyakit, membawa pergumulan beban berat yang membuat mereka tidak bisa duduk tenang sepanjang ibadah ini berlangsung. Baik mereka yang ada di dalam ruangan gereja,
dia ada di lantai ruangan gereja yang baru. Saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan live streaming ini dari rumah mereka, dari manapun mereka berada, kami mohon kiranya kuasa kebangkitan Kristus memulihkan mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Malaikat Tuhan berjaga-jaga di sekitar kami. Dan kiranya Tuhan juga akan melindungi aparat TNI Polri yang Tuhan tetapkan untuk menjadi pengamanan dalam kegiatan ini. Supaya sepanjang ibadah Paskah berlangsung, kami dapat beribadah dengan tenang dan kami menikmati sukacita dari Tuhan. Hamba-hambamu yang Tuhan tetapkan dan pilih untuk melayani, baik sebagai WL, singer, tamborin, pemain musik, khususnya hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan umat-Mu. Kami percaya tidak seorang pun mereka yang melayani secara kebetulan. Tuhan memilih dan memanggil mereka dengan nama mereka, dan Tuhan punya kepentingan untuk memberkati dan menjadikan mereka berkat bagi kami yang hadir. Oleh sebab itu kami kiranya Tuhan khususkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Allah berikan kekuatan kesehatan supaya mereka dapat melayani Tuhan dengan penuh sukacita dari awal sampai akhir perayaan Paskah ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami, dan pada waktu Tuhan hadir, Tuhan melakukan sesuatu bagi kami sehingga tidak seorang pun kami yang datang malam hari ini akan pulang dengan sia-sia, tetapi kami akan mengalami transformasi rohani, suatu kebangunan rohani di dalam hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami tabiskan ibadah kudus kami pada malam hari ini, memohon berkat dan perlindungan Tuhan bagi kami sekalian di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilahkan duduk kembali. Genap darah-Mu melelehkah, ya Yesus Rajaku, telahkah Tuhan diserahkan mau selamatkan daku. Kita nyanyikan pujian dalam NKI nomor 152.
kita sampai di sini. Pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari anak Tuhan. Kepada paduan suara kededek kami persilahkan.
Beri kemuliaan bagi Allah kita. Paduan suara kededek. Pada saat ini kita akan menjalankan persembahan dan juga persembahan khusus. Di belakang sudah disediakan 2 kotak persembahan khusus, di atas juga sudah ada, dan di pintu tengah itu juga ada kotak persembahan khusus di depan. Jadi jemaat Tuhan yang berada di bagian belakang boleh persembahan khusus di bagian belakang. Kita nyanyikan pujian Dosa Dapat Dihapus. Untuk doa persembahan kepada Bapak Pendeta Yusfredi Kaunang dipersilakan. Bapak Pendeta Paulus Timang.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih setiamu yang luar biasa bagi kami. Kalau kami ada malam ini sebagaimana adanya karena kasih dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, suatu kehormatan untuk kami boleh mengingat kembali karya kebaikan-Mu. Dan suatu sukacita bagi kami bagaimana kasih-Mu yang Kau nyatakan melalui putra tunggal-Mu Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini. Bahkan mati di kayu salib menderita karena kami. Dia menggantikan kami. Seharusnya kami yang mengalami penderitaan, seharusnya kami yang disalibkan. Namun Tuhan Yesus telah menggantikan itu. Dan Engkau bukti Engkau mengasihi kami, Engkau rela berkorban. Bukan hanya mati atas kayu salib, tapi Engkau juga bangkit dari kematian. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Bapa, wujud ungkapan syukur kami, sukacita kami. Malam ini umat-Mu telah bersukacita, memberi yang terbaik dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Engkau menilik hati kami, Engkau menilik motivasi kami, sehingga apa yang kami lakukan sungguh-sungguh mempermuliakan nama Engkau. Berkati pribadi-pribadi yang telah memberi, berkati kehidupan mereka, iman, kesetiaan, pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus menyerahkan umat-Mu yang tidak dapat hadir malam ini, oleh karena mereka mengalami pergumulan sakit penyakit. Kami terus menyerahkan orang tua kami, Ibu Wisnarti Boy yang terbaring di rumah dalam keadaan tidak sehat, Tuhan menjamah saat ini dengan kekuatan kuasa Tuhan. Pak Teladan dengan istrinya yang mengalami sakit, kepercaya kasih Tuhan memulihkan, menyembuhkan mereka. Orang tua kami Pak Butar-Butar dan umat-Mu yang lain yang mengalami sakit yang tak berdaya, kami percaya kasih Tuhan melawat mereka. Kasih Allah terus menolong mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan dilawat oleh hamba-Mu yang telah Engkau utus untuk menyampaikan isi hati-Mu. Pesan Allah dalam Paskah tahun ini, Engkau mengurapi dia, memenuhi dengan hadirat Tuhan, sehingga firman Tuhan disampaikan boleh menggugah, mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas persembahan malam ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, kami persilahkan untuk berdiri. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian, tak terukur kasih-Mu Yesus. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Layaklah Kau Tuhan untuk menerima setiap pujian kami dengan segenap jiwa dan raga kami. Haleluya Yesus. Gantikan diriku.
layak kami puji, Engkau layak kami sembah dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Karena Engkau telah menyerahkan seluruh hidup-Mu bagi kami ya Tuhan. Terpuji, pujilah nama-Mu ya Tuhan. Malam hari ini umat-Mu kami semua sudah memuji-muji, menyembah dan mengagungkan Allah kami yang hidup. Umat-Mu sudah memberikan persembahan-persembahan yang terbaik kepadamu. Dan saatnya kami siapkan hati kami untuk mendengarkan suara-Mu. Bapa yang baik, Kau lihat hati umat-Mu. Hamba mohon kuasa Roh Kudus-Mu. Tolong umat-Mu Bapa. Siapkanlah hati kami seperti tanah yang baik, tanah yang subur, yang siap ditaburi benih-benih ilahi-Mu, yang akan bertumbuh, berbunga dan buah-buah lebat di sepanjang kehidupan kami. Kami sadar saat kami dengar suara-Mu, iblis tidak tinggal diam. Dengan segala kelicikan, segala manifestasinya dia berusaha untuk mengalihkan perhatian fokus kami. Dia berusaha untuk merampas firman-Mu daripada kami. Sebab itu kami mau sehati, kami berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup, segala manifestasi kuasa setan, kuasa iblis dalam bentuk apapun, Tuhan hancurkan kuasanya, Tuhan halaukan dari tempat, terlebih dari hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dan Bapa yang baik, taruhlah setiap kebenaran firman-Mu di mulut ini untuk disampaikan bagi umat-Mu. Dan berkatilah kami semua dengan berkat firman yang sama. Sebab kami sama-sama membutuhkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, berfirmanlah Bapa. Sebab kami siap untuk mendengar suara-Mu. Kita semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Suaranya kecil sekali. Bapak Ibu sebelah kanan saya shalom. Bapak Ibu sebelah kiri saya shalom. Semuanya shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu bersemangat, saya nanti akan lebih bersemangat untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, izinkan saya sekali lagi untuk memperkenalkan nama. Saya Pendeta Yohanes Van Manale, ya, Vanma. Pendeta Yohanes Van Manale asalnya dari Pulau Rote. Pulau Rote itu di Australia bagian utara. Indonesia paling selatan. Disitulah saya lahir dan besar. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saya kenal Tuhan sejak kecil. Usia 6-7 tahun saya sudah kenal Tuhan. Dan usia 8 tahun saya sudah memiliki kerinduan yang sangat besar di hati saya bahwa saya besar nanti saya mau jadi pendeta. Dan saya bersyukur kepada Tuhan melalui pergumulan yang luar biasa. Selesai sekolah saya kuliah. Saya kuliah pertama di Sekolah Tinggi Teologi Injili dan Kejuruan Kupang. Selesai dari sana saya lanjut lagi di Institut Filsafat Teologi dan Kepemimpinan Jeffrey Jakarta. Dan selesai dari sana saya sempat pelayanan di Bapak Pendeta Paul Paksoal. Dari sana saya dipanggil pulang ke Kupang. Pelayanan di Kupang bersama Ketua Wilayah Indonesia Timur II, Bapak Pendeta Sadrak Yahya Dupe. Kemudian saya dipindahkan lagi ke Bali.
Di Bali saya pelayanan bersama Bapak Pendeta Nyoman Enos. Kurang lebih 5 bulan di sana. Saya dipindahkan ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Memulai pelayanan perintisan dari nol. Dari tidak ada sama sekali. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, di Pangkalan Bun saya boleh berjumpa dengan tulang dari tulang, daging dari daging, istri saya yang tercinta, ya, istri saya yang menurut saya yang tercantik. Istri saya 5 anak kami. 5 anak kami, bukan istri saya 5 ya Bapak Ibu ya. Istri saya 1 ya. Anak kami 5 ya. Anak kami masih kecil ya. Yang pertama baru umur 11 tahun, yang kedua umur 9 tahun, yang ketiga umur 5 tahun, yang keempat umur 4 tahun, dan yang kelima baru umur 2 tahun. Masih kecil-kecil ya anak kami ya. Dan saya katakan kepada anak-anak saya bilang saya merintis gereja. Jadi anak-anak juga 5 orang ini kelak rintis gereja. 1 orang 1 ya harus rintis gereja. Nah saya lihat di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, kemah Injil besar-besar. Jadi saya berharap di Pangkalan Bun kemah Injil juga besar. Amin. Saya bersyukur kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi Bapak Pendeta Paulus Timang, ya biasa saya panggil kakak, karena kami dulu belajar sama-sama ya, di kampus Jeffrey Jakarta. Beliau menghubungi saya untuk pelayanan di tempat ini. Ya. Saya antara percaya atau tidak percaya. Ya. Dan akhirnya saya dihubungi lagi ketua panitia. Ya. Dan saya mulai lihat-lihat ya gereja kita di tempat ini. Ya. Ternyata gereja kita di sini adalah gereja yang besar. Ya. Gembala-gembala yang ada di sini juga luar biasa semua. Ya. Saya coba lihat khotbah-khotbah Bapak Gembala. Ya. Saya ikuti dari awal sampai akhir khotbahnya. Wow, luar biasa. Saya tambah ini, waduh, bagaimana saya nanti ini. Ya. Saya deg-degan, ya. Saya jujur, ya. Apalagi baru pagi tadi, ya. Saya dapat informasi lagi. Ternyata gereja kita ini, ya. Jemaat kita di sini, wakil bupati, ya, wow, tambah, waduh Tuhan, apakah saya mampu berdiri di depan? Ya. Dan saya berdoa, ya saya berdoa buat jemaat kita Bapak Wakil Bupati yang baru saja dilantik, ya saya berdoa kalau bisa jadi wakil kenapa tidak jadi bupatinya. Ya. Kita harus berdoa. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Dan kalau jemaat kita di tempat ini ya, menjadi yang terbaik di kota ini, maka saya percaya gereja ini mungkin dalam jangka waktu 1 tahun bisa selesai semuanya. Amin. Saya yakin, ya.
Tuhan akan pakai jemaat Tuhan yang ada di sini, ya, untuk menjadi terang dan garam, ya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bahkan saya rindu melihat ke depannya gereja GKI Pintu Elok ini bisa menjadi salah satu ikon dari gereja Kemah Injil Indonesia. Ini doa kita, ya. Saya berharap saya datang lagi, seandainya kalau saya datang lagi, gereja tidak seperti ini lagi. Ya, gereja sudah mewah, sudah luar biasa. Ya. Karena umat Tuhan yang ada di sini, ya. Karena hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, ya, berdoa dan berpuasa. Saya mengajak kita untuk ke kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan tema yang diberikan oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Kemah Injil Indonesia, tema dan subtemanya, ya. Saya akan berusaha untuk membagikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dari tema dan subtema ini, ya. Dari segala kekurangan, keterbatasan saya. Nanti setelah saya pergi disempurnakan oleh gembala-gembala yang luar biasa di tempat ini. Tahun 2008 saya menikah. Saya masuk ke dalam pernikahan. Saya sama pacar saya yang jadi istri saya sekarang jaga kekudusan hidup. Jaga kekudusan berpacaran. Dan kami masuk ke dalam pemberkatan nikah yang kudus. Kami diberkati di Bali, di Jemaat GKI Gerisim Nusa Dua Bali oleh Pendeta Nyoman Enos. Di sana saya membeli cincin perkawinan. Cincin emas itu 3 gram, ada matanya, ya, ada tulisan di dalamnya. Istri saya cincinnya hampir 3 gram. Namun waktu kami membangun gereja di Pangkalan Bun, di hati saya ambil cincin itu, serahkan ke BPJ untuk membantu pembangunan gereja. Saya tanya ke istri, enggak apa-apa, terserah Bapak. Kalau memang itu suara itu dari Tuhan, saya ikut saja. Bapak Ibu Saudara, saya cabut cincin itu seperti nafas saya berhenti sejenak. Saya telan air ludah itu seperti sakit, tapi saya ambil. Ya. Kami serahkan ke BPJ dengan surat-suratnya dijual untuk membantu pembangunan gereja. Kita memberikan yang terbaik. Mas Bali, ya. Saat saya ada di Kalimantan, ada Mas Kalimantan. Ya. Saya tadi sama hambanya membawa saya di mobil, dia tunjukkan ini sungai ini ada masnya. Papua ada mas yang sangat-sangat terkenal, terbesar, kedua di dunia. Di Pulau Jawa ada mas Jawa. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya sebenarnya tidak membahas emas di sini. Ada satu emas yang saya mau bicarakan di sini yang mengerikan, yang menakutkan. Yang dimana emas ini tidak ada yang menyukainya. Dan emas ini adalah masalah. Tidak ada
ada satu orang pun yang masih waras menyukai masalah. Setiap orang berusaha kalau bisa menghindari masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ibaratkan hidup kita seperti lidi ini. Masalah datang bisa menghancurkan kehidupan kita. Masalah bisa menghancurkan kehidupan kita. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengatakan, saya ini hebat, saya tidak takut. Saya siap hadapi masalah apapun. Ya. Kita mudah dihancurin. Bahkan oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Kita dibuang, kita dicampakkan, kita diinjak-injak. Pada malam hari ini ada berita sukacita, berita bahagia. Saya ingin membahas kebenaran firman Tuhan ini di bawah satu judul kecil, yaitu menang atas masalah kehidupan. Kebangkitan Kristus memberikan kepada kita kemenangan atas masalah-masalah kehidupan. Apapun persoalannya, apapun pergumulannya. Kita menang atas setiap masalah-masalah kehidupan. Saya mohon maaf tadi panitia meminta saya outline khotbah untuk bisa ditayangkan, tapi saya tidak membuatnya. Ya. Sebenarnya dari Pangkalan Bun saya sudah membuat, tapi istri saya bilang tidak usah Pak. Ya. Sehingga saya tidak membuatnya. Saya mau sampaikan apa yang sudah Tuhan taruh ya, untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan berikutnya saya mau ya, Bapak Ibu Saudara fokus kepada saya. Karena kalau pakai outline kita tampilkan nanti pandangannya ke sana, pandangannya ke situ. Malah yang itu yang di zoom besar-besar, saya kelihatannya kecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya rindu, saya ingin kita menang atas setiap masalah kehidupan. Apapun masalah itu. Kita menang atas masalah-masalah kehidupan. Kita menari-nari di atas masalah kehidupan. Kita bersorak-sorai, kita bersuka cita, kita bersyukur. Ada masalah, ada pergumulan, tidak apa-apa. Dengan tetap belajar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan saya mengelompokkan masalah yang dihadapi oleh Tuhan Yesus Kristus ada 3. Pada malam hari ini, sebenarnya kita beribadah ini, malam ini malam yang mencekam, malam yang menegangkan. 2000 tahun yang lalu, ketika Tuhan Yesus ditangkap di Getsemani. Persisnya, tepatnya pada malam ini. Dan saya sebut sebagai masalah Getsemani. Kemudian yang kedua, masalah kedua yang dihadapi oleh Tuhan Yesus setelah masalah Getsemani adalah masalah peradilan. Pengadilan yang tidak adil, yang kita berharap di situ kita dapatkan keadilan, tapi sesungguhnya tidak ada keadilan di sana.
Kemudian yang ketiga, masalah Golgota. Masalah tempat tengkorak yang mengerikan. Dan kita akan bahas satu demi satu. Masalah Getsemani, apa yang terjadi di Taman Getsemani? Alkitab mencatat, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mencatat bahwa di Taman Getsemani Yesus gemetar. Di Taman Getsemani Yesus ketakutan. Di Taman Getsemani Yesus ingin mati rasanya. Yesus berkata kepada murid-murid, aku ingin mati rasanya. Di Taman Getsemani keringat Yesus, peluh Yesus bertetesan bagaikan darah. Masalah itu sudah mulai di Getsemani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menghadapi persoalan dan pergumulan hidup. Persoalan dan pergumulan hidup datang silih berganti. Satu belum selesai, satu lagi. Persoalan datang seperti tamu tak diundang. Dia tidak peduli kita siap atau tidak siap. Membuat kita gemetar, membuat kita ketakutan. Membuat kita ingin mati rasanya. Kelihatan dari luar, mantap. Ya, kelihatan sekilas dari luar keren. Tapi setelah kita masuk, kita berbincang-bincang 2-3 menit, kita tahu bahwa ternyata berat persoalannya. Besar pergumulannya. Dan Bapak Ibu Saudara, saya juga menghadapinya. Tahun 98, saya ingin mati rasanya. Tahun 98, saya ingin mati. Saya bilang, Tuhan, cabut nyawa ini Tuhan. Itu saya belum masuk sekolah teologi. Cabut saja nyawa ini Tuhan. Cabut nyawa ini Tuhan. Saya tidak mau minum baygon, saya tidak mau gantung diri, saya tidak mau lompat dari ketinggian, tapi saya mau, Tuhan, betapa beratnya masalah ini. Cabut nyawa ini. Saya tidak mau makan, saya tidak mau minum. Dengan saya tidak makan, saya tidak minum, saya berpikir dan berharap saya akan mati. Persoalan dan pergumulan yang berat yang kita hadapi membuat kita ingin mati rasanya. Dan banyak orang bunuh diri karena persoalan. Banyak orang bunuh diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ke solusinya, kita lanjut. Masalah peradilan. Kita berharap di peradilan ada keadilan. Tapi faktanya 2000 tahun yang lalu, setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Yesus dibawa ke Hanas. Setelah dari Hanas dibawa ke Kayafas. Setelah dari Kayafas dibawa lagi ke Pilatus. Setelah dari Pilatus dibawa lagi ke Herodes. Dari Herodes dikembalikan lagi kepada Pilatus. Pilatus 2 kali mengadili Yesus. Pilatus bilang, saya tidak menemukan satu pun kesalahan pada orang ini. Saya ingin membebaskan orang ini. Saya ingin melepaskan orang ini. Herodes saja tidak menemukan kesalahannya. Herodes kembalikan kepada Pilatus. Bahkan di peradilan yang kedua, Alkitab mencatat bahwa Pilatus diperingatkan oleh istrinya, jangan kau apa-apakan orang itu.
Karena orang itu aku menderita semalaman. Orang itu adalah orang benar, orang itu orang yang tidak bersalah. Tapi sekalipun demikian, Alkitab mencatat bahwa Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Di tempat peradilan di mana kita berharap ada keadilan, tidak ada keadilan di sana. Apalagi di Indonesia ini kita tahu bersama, ya. Sudah tidak asing lagi kita dengar hukum itu tumpul ke atas dan tajamnya ke bawah. KUHP kasih uang habis perkara. UUD ujung-ujungnya duit. Kita perkara telur, tapi kita harus jual ayam. Itu realita. Itu kenyataan. Makanya Yesus mengajarkan kepada kita. Ya. Sebenarnya Yesus itu tidak mau ke pengadilan. Ya. Tapi Yesus dipaksa. Dibawa paksa ke pengadilan. Yang sudah disetting sedemikian rupa. Masalah yang terakhir Bapak Ibu Saudara adalah masalah Golgota. Masalah Golgota. Berbicara tentang Golgota, berbicara tentang salib. Di Golgota banyak orang disalibkan. Banyak orang mati digantung. Yesus saat dijatuhi hukuman mati, dia harus pikul salib. Dia jatuh, dia bangun lagi. Dia jatuh, dia bangun lagi. Dia jatuh, dia tidak bisa bangun. Tentara Romawi melihat betapa beratnya salib itu. Dan kondisi Yesus tidak mampu lagi. Akhirnya mereka memaksa Simon dari Kirene untuk memikul salib itu. Di atas kayu salib Yesus dipaku. Kedua tangannya dipaku. Kedua kakinya dipaku. Kepalanya dimahkotai duri. Lambungnya ditusuk. Lambungnya ditikam. Kita tahu bersama bahwa Yesus tidak berbuat kesalahan. Tidak ada satu pun kejahatan yang dibuat oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya melihat kalau kita menghadapi masalah dan pergumulan, ada kalanya, ada sumbangsi dari kita. Ada kesalahan dari kita yang menyebabkan kita mengalami masalah itu. Kalau kita mau jujur, karena kehilafan kita, karena kesalahan kita, kita punya kontribusi dalam masalah itu. Tapi beda dengan Yesus Tuhan kita. Dia tidak pernah berbuat salah. Dia tidak pernah berbuat kejahatan. Imam besar Kayafas mengatakan dan menanyakan satu pertanyaan. Apakah engkau Mesias, anak Allah? Yesus menjawab bahwa benarlah perkataanmu itu. Akulah Mesias, anak Allah. Akulah Mesias yang dijanjikan dalam kitab Taurat, dalam kitab Nabi-Nabi, dalam kitab Mazmur. Aku anak Allah. Waktu imam besar mendengar pernyataan Yesus itu, jubahnya langsung disobeknya. Dia katakan bahwa manusia ini
menista Allah kita. Manusia ini menyamakan dirinya dengan Allah. Siapa dia ini? Hukuman yang pantas bagi manusia ini adalah harus hukuman mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah Bapak Ibu Saudara menghadapi persoalan dan pergumulan saat ini? Saya melihat Bapak Ibu Saudara mengalami persoalan dan pergumulan. Ada salib yang Bapak Ibu Saudara pikul saat ini. Pandanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dia tidak bersalah, dia menerima salib itu. Di Kalvari dia menerima. Penderitaan yang tidak seharusnya dia tanggung. Kalau Bapak Ibu Saudara menghadapi persoalan, terimalah persoalan itu. Seperti Tuhan Yesus. Amin. Kalau harus dipaku, saya siap Tuhan. Kalau harus dimakotai duri, kalau harus ditikam lambung ini, saya siap Tuhan. Seperti Ayub berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik-baik saja? Dan yang tidak baik kita tidak mau terima. Kita harus menerima salib itu. Karena mungkin ada kontribusi dari kita. Ada kehilafan dan kesalahan kita. Sehingga menyebabkan kita harus memikul salib itu. Persoalan dan pergumulan itu kita hadapi. Masalah peradilan. Apapun yang dituduhkan kepada kita, difitnahkan kepada kita. Tidak usah digubris. Seperti Yesus di hadapan Herodes. Puluhan pertanyaan yang diajukan kepada Yesus oleh Raja Herodes, tidak satu pun dijawab oleh Yesus. Sampai Herodes marah, kenapa kalian bawa orang gila ini ke hadapan saya? Ini orang gila, usir dia dari sini. Saya tidak sudi melihat orang ini. Ada persoalan, ada masalah, biarin aja. Dicuekin aja masalah itu. Pandang kepada Tuhan kita yang maha besar. Masalah Getsemani. Apa solusinya Bapak Ibu Saudara? Saat Yesus ketakutan. Saat Yesus gemetar. Saat peluhnya bertetesan bagaikan darah. Saat dia ingin mati rasanya. Dia ajak murid-muridnya, ayo kita berdoa. Ayo kita berdoa. Yesus berdoa. Setelah berdoa dia datang kepada murid-muridnya. Murid-muridnya tidur. Yesus katakan bangun, bangun. Berdoa. Setelah murid-muridnya bangun, Yesus pergi lagi dan berdoa. Setelah dia berdoa, dia balik lagi kepada murid-muridnya. Dia mendapati murid-muridnya tidur. Yesus bilang bangun, bangun, bangun berdoa. Bangun berdoa. Setelah murid-muridnya bangun, Yesus pergi lagi dan berdoa. Ada persoalan dan pergumulan yang besar, yang menakutkan,
yang menggentarkan jiwa kita. Rahasianya adalah berdoa. Amin. Berdoa Bapak Ibu Saudara. Yesus 3 kali berdoa itu kurang lebih sama doanya itu. Bapa, terlalu berat persoalan ini. Bapa, kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Bapa, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Pertanyaannya, apakah Bapak menjawab doanya? Tidak dijawab. Yesus memohon sampai 3 kali. Kalau bisa cawan itu lalu. Beban itu lalu dari dia. Tapi apakah dijawab oleh Bapaknya? Tidak. Dia harus tetap menanggung beban itu. Luar biasa. Kalau kita maunya jauh dari masalah. Kita doa, didengar, dijawab. Kita doa sekali, sudah. Doa itu aja doanya. Malas berdoa, bosan berdoa. Doanya itu aja. Tapi lihat Yesus. Berdoa, berdoa dan berdoa. Walaupun tidak dijawab, tetap berdoa karena Bapa pasti memberikan kekuatan. Lihat dalam Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16-17 situ mengatakan bahwa Elia adalah manusia biasa seperti kita. Tapi dia sungguh-sungguh berdoa. Hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Dia sungguh-sungguh berdoa dan hujan turunlah. Bumi menghasilkan, memberi buah. Tapi lihat doanya. Elia itu sujud berdoa sampai wajahnya ke tanah. Doa yang pertama belum dijawab oleh Tuhan. Dia naik lagi dan dia sujud sampai mukanya ke tanah yang kedua kali. Belum juga dijawab. Dia berdoa lagi. Sampai yang ke-6 kali berdoa, belum juga dijawab. Apakah Elia berhenti berdoa? Elia tidak pernah berhenti berdoa. Dan yang ke-7 kali waktu Elia sujud sampai mukanya ke tanah lebih lagi. Dia katakan kepada bujangnya Elisa, coba kamu lihat apa yang terjadi. Elisa melihat ada awan sebesar telapak tangan muncul dari arah laut. Ada mujizat, ada keajaiban Tuhan. Saat kita berdoa dan sungguh-sungguh berdoa. Tadi jam 5 itu hujannya itu saya melihat itu awan bergelantungan gelap dan saya di kamar itu saya berlutut, Tuhan tolong. Dan saya melihat ya tak sampai turun deras ya di hotel tempat saya nginap. Saya angkat tangan saya hentikan. Saya mohon angin kacaukan awan itu. Supaya malam ini kita ibadah dengan luar biasa. Ya. Ini adalah mujizat Tuhan. Amin. Saat kita berdoa sungguh-sungguh, mujizat Tuhan terjadi. Keajaiban Tuhan terjadi. Yesus berdoa sungguh-sungguh kepada Bapaknya. Ya. Kalau lihat dalam kisah kitab suci Injil itu, Yesus adalah Tuhan itu. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, dia sudah pergi cari tempat yang sunyi dan berdoa kepada Bapaknya. Selesai pelayanan, orang banyak disuruh pulang, murid-murid disuruh pulang. Dia naik ke atas gunung dan dia berdoa semalaman di sana. Berdoa dan berdoa.
Bapak Ibu Saudara, masalah mengincar kita untuk menghancurkan kita. Tapi kita berdoa itu, saya ibaratkan seperti lidi ini. Ya. Kita berdoa, kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, ke salib Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa itu sama dengan kita lengket dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Masalah itu datang. Di dalamnya ada kuasa setan dan kuasa iblis yang mau menghancurkan kehidupan kita. Tapi kalau kita lengket dengan salib Kristus, maka kita tidak akan bisa dihancurkan. Apapun yang mau menghancurkan kita, kalau kita nempel dengan salib Kristus, masalah itu tidak akan mungkin menghancurkan kita. Kalau masalah menghancurkan kita, dia harus menghancurkan terlebih dahulu salib itu. Dan tidak ada yang bisa menghancurkan salib itu. Ya. Kita akan keluar sebagai pemenang. Ya, ada amin. Kita tidak akan tergoyahkan. Kalau kita lengket dengan salib itu. Ya. Masalah itu akan memurnikan kita. Seperti emas yang murni. Masalah memurnikan iman kita seperti emas yang murni. Kalau kita sudah murni seperti emas yang murni, mau dibuang di mana, dia akan tetap bersinar. Ya. Mau dibuang di lumpur, dia akan bersinar. Mau dibuang ke jalan pun orang akan rebutan untuk mencarinya, mengambilnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian kita bisa mengatakan, silakan datang masalah, saya tidak takut. Saya akan hadapi setiap masalah bersama-sama dengan Tuhan. Saya akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita berdoa. Ya Allah kami, ya Tuhan kami, Bapa yang baik. Dari segala kelemahan, keterbatasan hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Namun hamba percaya Roh Kudus-Mu ada di sini. Menyempurnakan setiap kebenaran firman-Mu. Dan meteraikan setiap kebenaran firman-Mu. Di hati sanubari jiwa roh kami. Sehingga firman-Mu boleh menjadi rema di sepanjang hidup kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu terang bagi jalan-jalan di hidup kami. Firman-Mu menuntun kami di dunia ini. Hingga kami masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Kami bersyukur untuk firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan. Puji Tuhan, firman Tuhan malam hari ini kiranya memberkati kita semua. Baik untuk Warta Paskah, ibadah Jumat Agung besok akan dilaksanakan 2 kali, pada pukul 6 pagi dan juga pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pada saat ini kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita. Jemaat Tuhan kami persilahkan berdiri. Kita nyanyikan pujian bagi Dia segala pujian hormat serta syukur kekal selama-lamanya. Doa penutup dan doa berkat nanti Pak Paulus Timang akan berdoa untuk kita. Selamanya
Bapa, terima kasih atas kasih-Mu bagi kami malam ini. Terima kasih atas kebenaran-Mu yang mengingatkan kami. Apapun masalah kami, masalah di Getsemani, masalah di peradilan, masalah di Golgota, apapun yang menggambarkan masalah kami di tempat ini, tidak seperti pergumulan yang Kau alami ya Tuhan Yesus. Engkau datang untuk menebus dosa kami, menggantikan posisi kami. Semuanya telah Kau tanggung atas kayu salib. Itu sebabnya masalah apapun yang kami hadapi, Engkau telah menanggung semuanya, lunas dan telah diselesaikan atas kayu salib. Engkau memberikan solusi bagi kami malam ini. Hanya dekat denganmu, hanya bergantung denganmu, hanya kami mengalami koram deo, menikmati hadiratmu setiap hari. Kami diberikan kemenangan yang hilang kemenang, lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran-Mu isi hati-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita berakhir malam ini, tapi Roh Kudus Allah terus menyertai kita, melindungi kita. Itu sebabnya pulanglah engkau dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah yang melampaui akal budi pemikiranku terus menyertai umat Tuhan sekalian, mulai dari malam ini sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya menjemput kita saleh-salehnya menuju surga yang mulia. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, Engkau selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya, Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan kita mengambil saat teduh di tempat duduk kita masing-masing. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah